Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi nih, ayo kita telaah dengan benar-benar, jangan kayak si botak Justin nelaahnya. Jadi gini, apa sih yang menjadi kendala hingga terjadinya pergantian pelatih dari Sintayong ke Kluivert? Nah, kebetulan ada nih baru nonton. Jadi Andre Rosiade itu yang sama kayak saya kepalanya, agak-agak botak dikit, ya kan? Dia berkata di dalam suatu video, ada saya nonton di video YouTube ya. Dia mengatakan bahwa Erik datang sama dia kalau si Erik ini menyampaikan niatannya untuk melakukan pergantian pelatih. Lalu si Rosiade kenapa? Dia bertanya kenapa? Itu keputusan yang sangat tidak populer sekarang. Dan Erik bilang, bang, ini sifatnya udah urgent sekali. Nah, ini cara yang benar. Menafsirkan atau cari tahu arti pemecatan Sintayong. Begini, ada sifat urgent. Kita sebagai supporter hanya tahu selama ini fan-fan aja. Nggak ada urgensi yang bisa membuat Sintayong itu jadi diganti. Apa kalah di AFF? Lah, kalau di bukan ranahnya Sintayong sebenarnya buat AFF. Kalau memang kita mau fokus di AFF, nggak pakai U22, pakai tim senior. Karena dan mereka juga kan bilang ketika kalah itu yang ada isu bakalan diganti. PSSI kan udah ngeluarin statementnya bahwa tidak mempengaruhi posisi Sintayong. Jadi apa nih yang dijadikan urgent sama si Erik? Nah begini, beberapa hari minggu atau bulan kebelakangnya itu kan ada skandal besar. Kalau buat saya skandal besar. Ternyata skandal besarnya itu Mesilger diisukan bersih tegang dengan Sintayong mengenai taktik strategi yang digunakan di dalam pertandingan. Sintayong bersikukuh pakai taktik strateginya dia. Nah ini yang saya bilang skandal besar. Kok bisa pemain itu mencoba untuk mendikte pelatih? Siapa Anda? Pelatih itu ibaratnya itu kapten kapal nakoda. Itu kapal mau dibawa tenggelam, mau dibawa berlayar, semuanya itu keputusan dari kapten kapal. Dan kapten kapal akan tenggelam bersama dengan kapal-kapalnya. Nah ini yang menurut saya sifatnya urgent ya ini. Akhirnya apa? Dari persitegangan antara Sintayong dengan Hilgers ini, namanya pemain ya, sama-sama keturunan Belanda, merasa lebih top, mungkin rasis juga berarti. Kenapa saya bilang rasis? Ya rasis itu rasis. Ada kemungkinan rasis. Sekarang tupoksinya apa sih pemain itu? Menjalankan, mengeksekusi taktik dan strategi yang diberikan oleh pelatih. Kecuali Mesilgers itu asisten pelatih. Debat silakan, nggak jadi masalah, benar. Ya namanya juga asisten pelatih. Ini kan hal tabu ini. Skandal kalau begini jatuhnya skandal. Lah,
Kalau posisinya jadi urgent, seharusnya Erick Thohir itu berada di posisi di belakangnya Sintayong, bukan malah berusaha mendepak Sintayong. Karena apa? Mereka ini datang kan karena Sintayong itu membawa Indonesia, timnas kita ini, jadi mereka melirik. Mereka hanya datang. Sintayong yang berdarah-darah ngebangun timnas. Lah kok kesannya Erik ini haus pujian. Lupa daratan si Erik ini. Seolah-olah dia pengen nunjukin sama Sintayong. Hei Sintayong, gue yang berkuasa bukan lu. Aneh. Sintayong yang dipecat. Ada pemain timnas kita tuh yang keturunan naturalisasi juga, yang keturunan siapa, Justin Hapner apa siapa, saya nggak tahu, apa Elkan Bagot yang apa tidak disiplin, dihukum sama Sintayong. Si Erik dukung. Harusnya Rick, lu ada di belakang Sintayong, bukan lu kong kaling kong untuk mencat dia. Salah lu. Itulah tololnya seorang pengusaha. Pengusaha itu biasa menjilat. Nggak cocok. Haus pujian kau, Rick. Seharusnya yang didukung biar kokoh statusnya. Biar pemain naturalisasi yang menganggap dirinya dewa, maha suci, maha benar, maha kuat, maha pintar, itu sadar diri bahwa yang mereka mau coba lawan adalah pelatih yang didukung oleh supporter dan ketua PSSI. Jadi mereka akan berpikir dua kali untuk melawan. Hingga membuat kerusuhan, hingga membuat ketidakharmonisan di ruang ganti. Itu harusnya Rick yang kau lakukan. Bukan kau intervensi, kau pecat. Nggak ada sifat urgennya itu. Urgennya itu dukungan dari ketua PSSI. Selesai kalau ada dukungan dari ketua PSSI, apapun yang terjadi saya akan dukung segala keputusan dari pelatih. Coba keluarkan statement begitu. Mau taktik apapun yang dipakai, karena pelatih lebih tahu situasi dan kondisinya, maka saya sebagai ketua PSSI tidak ikut campur dan akan support 100%. Kelar masalah itu, Rick. Nggak ada urgen-urgennya, Rick. Supporter pun makin syahdu sama kau kan. Bapakku, bapak aing gitu. Kagak, karena jiwa Anda bukan jiwa benar-benar pure di bola, Rick. Nggak perlu sangkal, Rick. Nggak ada jiwamu jiwa bola, Rick. Jiwa pengusaha kau, jiwa penjilat. Kalau Anda jiwa bola, Anda tahu pelatih itu adalah nakoda timnas. Ada pemain ngebangkang, cut. Terus apa lagi yang kedua? Ini yang pertama udah tolol bin dungu. Kalau kata Rocky Gerung, dungu katanya. Yang kedua, masalah bahasa.
Kok masalah bahasa jadi pecat pelatih, Rick? Hah? Aneh. Kalau masalah bahasa jadi apa namanya? Jadi kendala, Rick. Nggak mungkin nanti Piala Asia kita nggak pakai kualifikasi lagi, Rick. Kita udah lolos Piala Asia tanpa jalur kualifikasi. Kalau kalau bahasa jadi kendala, taruh taruhlah. Ternyata benar bahasa jadi kendala. Bukan dengan pemecatan. Nggak ada solusi lain. Ada, banyak. Salah satunya, ambil penterjemah yang bisa bahasa Belanda. Ada kan kedubes Belanda. Ada dubes kita di Belanda. Yang pasti ada orang Indonesia yang pintar bahasa Belanda. Tinggal kontak presiden, Pak Presiden ada masalah bahasa nih di sini nih. Coba dong dubes RI yang ada di sana, ada nggak orang Belanda di sana yang mahir bahasa Indonesia atau orang Indonesia yang udah mahir bahasa Belanda? Tarik dong ke sini. Butuh nih kita nih. Kan bisa begitu. Hmm? Nggak kepikiran ya? Waduh, orang pintar nggak kepikiran. Apalagi? Apalagi? Simple loh. Sangat simpel solusinya tapi Anda ambil jalur yang membuat supporter kecewa, marah. Nggak perlu terlalu jauh mikir. Anda terlalu jauh kawang-kawang. Dan lagi begini ya. Pelatih yang Anda pilih itu seolah-olah, bukan seolah-olah, saya ngetarik kata-kata saya seolah-olah. Benar-benar nggak peduli sama timnas. Beda sama Sintayong. Kenapa saya bilang nggak peduli? Lihat tampangnya itu. Timnas kebobolan, senyum-senyum. Ah, apa tujuannya nunjuk dia? Rumor mengatakan biar banyak pemain pemain keturunan Indonesia yang ada di Belanda itu tertarik untuk gabung ke timnas. Hei goblok. Mana ada pemain bagus top tier 1, tier 2 yang mau gabung kalau kita belum lolos. Kewarganegaraan itu penting buat mereka pemain-pemain macam begitu, Rick. Penting. Tapi kewarganegaraan itu jadi tidak penting lagi ketika kita sudah lolos Piala Dunia. Kewarganegaraan itu jadi irrelevan di mata mereka. Mereka cita-citanya sebagai pemain sepak bola adalah bermain di Piala Dunia. Di situ ngantri pemain kelas 1 semua. Tapi kelas 1-nya pun yang gimana dulu kualitasnya. Karena pemain sepak bola itu banyak kriteria yang bisa dibilang dengan supaya menjadi pemain top. Makanya ekspektasi kita itu jangan terlalu tinggi sama pemain naturalisasi. Seolah-olah karena darah Belanda mereka bisa main total football. Enggak juga. Tapi kalau mau nyari pemain keturunan yang kelasnya lebih bagus daripada yang sekarang, ya lolos dulu kita ke Piala Dunia. Lolos.
Baru itu berbondong-bondong itu yang punya dari Indonesia. Jangankan dari Belanda, dari Belgia juga. Kalau ada ikutan itu. Iris kuping. Karena mimpi dan cita-cita pemain sepak bola yang benar-benar passionnya di bola adalah bisa bermain di Piala Dunia. Lalu apa fungsinya Kluivert? Malah saya curiga ada kemungkinan nih perpanjangan tangan mafia, mafia bola. Melihat ekspresinya dia, timnas yang dia pegang kalah, telak. Dia senyum-senyum, cengar-cengir. Malah si pastor yang sibuk. Kenapa saya bisa berpikiran begitu? Karena dia punya utang miliaran. Bisa aja dia ngatur skor. Oke, gue bikin asal-asalan. Yang penting oke, lebih dari 3 gol. Bisa kan? Dapat duit dia. Kemungkinan itu ada. Namanya juga teori konspirasi, apa aja bisa diteorin. Apalagi ngeliat di lapangannya seperti itu, mukanya dia itu. Tapi kok yo aneh, Rik. Lu kok nggak mundur-mundur? Ups, lu kan pengusaha ya. Biasa jilat. Nggak ada rasa tanggung jawab lu. Pertamina oplosan ada lu permintaan maaf dari lu, Rik. Apa sih maunya? Prestasi lu apa di bola sih, Rik? Kalau gue punya duit banyak, gue bisa kok beli klub sepak bola. Tapi apakah gue punya skill buat mengembangkan itu klub menjadi lebih besar?